Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Frandika Jian Santana, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Raden Mased Surakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang teologi publik atau studi agama, musyawarah atas dasar pendidikan agama multifaith. Dari konvensionalisme ke non-konvensionalisme dalam pendidikan agama Inggris. Dalam pendidikan sekuler dan logika agama yang diterbitkan pada tahun 1968, Profesor Ninian Smart yang saat itu merupakan kepala Departemen Studi Agama yang baru dibuat dan pertama di sebuah universitas Inggris, mengidentifikasi ketegangan yang terletak di jantung teori dan praktik kontemporer dalam pendidikan agama Inggris adalah bahwa masyarakat yang terbuka dan tidak berkomitmen secara agama harus berusaha di sekolah-sekolahnya untuk membersihkan beberapa bentuk iman. Dengan pendidikan Kristen di sini Smart berarti suatu bentuk pendidikan agama yang bertujuan untuk memelihara dan mendorong iman Kristen pada murid-muridnya, yang dalam konteks Inggris disamakan dengan pengakuan dosa dan apa yang dia juga sebut sebagai pandangan penginjilan dan sebagai instruksi agama. Pandangan seperti itu mengandaikan kebenaran Kristen normatif yang merupakan tugas pendidikan agama untuk mentransmisikan dan menanamkan pada murid. Smart berpendapat bahwa skizofrenia pendidikan agama Inggris modern harus diselesaikan dengan penolakan terhadap pengakuan dosa dan adopsi, pendekatan yang terbuka dan netral secara agama, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang agama. Murid-murid didorong untuk mengelompokkan peranggapan kritis mereka, tindakan zaman, dan masuk ke dalam dan intuisi esensi fenomena agama, yaitu melalui visi eidetik. Misal Grimmage misalnya melakukan banyak hal untuk mempopulerkan karya dan komitmen. Van der Lau di kalangan pendidik agama dan Robin Minney dan John Marvell mempopulerkan komitmen Otto. Dalam praktiknya, siswa secara spontan menyatakan bahwa pemahaman dan rasa hormat terhadap agama orang lain telah memperdalam dan memperjelas iman pribadi mereka dalam tradisi agama mereka sendiri. Menariknya, Minley membuat eksplisit gagasan bahwa pengakuan akan sifat komplementer dari agama-agama yang berbeda memberikan landasan pendidikan untuk menghormati penganut agama lain. Sebuah komitmen yang tersirat dalam karya pendidik agama lain pada periode itu yang dipengaruhi oleh fenomenologi agama. Juga diambil dari fenomenologi agama adalah perceraian pendidikan agama dari pendidikan moral, karena sebagai kertas kerja 36 menyatakan studi tentang etika dan studi tentang agama terpisah dan berbeda. Daya tarik pendekatan fenomenologis kepada guru pendidikan agama harus jelas. Reinterpretasi romantis agama dalam hal subjektivitas dan komitmen batin
membawa keuntungan yang jelas bagi para apologis liberal agama. Karena jika dasar agama terletak di dalam diri, dalam pengalaman pribadi, pemerintahan bebas dapat diberikan kepada kritik terhadap aspek publik agama. Iman yang hidup kompatibel dengan skeptis yang menyeluruh terhadap aspek historis, moral, dan filosofis dari keyakinan agama. Secara efektif, agama disingkirkan dari ranah pengetahuan publik dan ranah sakral yang diprivasitas. Pengetahuan agama pada gilirannya berfokus pada subjektivitas dan dunia batin diri. Catatan, silsilah tentang pendidikan agama Inggris ini dapat dikembangkan dan diperluas, tetapi detail lebih lanjut tidak diperlukan untuk argumen saya saat ini. Yang jelas dalam retrospeksi adalah bahwa bentuk kajian agama, yaitu fenomenologi agama, yang mengilhami dan mengarahkan pendidikan agama pasca pengakuan netral atau objektif seperti yang diklaimnya. Nah, kajian agama, pendidikan agama, dan tujuan pendidikan. Studi agama, pendidikan agama, dan tujuan pendidikan dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 2014, Pendidikan Agama Inggris, Dennis Kuss dan Catherine Robinson berpendapat bahwa dialog perlu dibangun kembali antara studi agama di universitas dan pendidikan agama di sekolah, dan pendidikan guru dalam semangat para perintis pendidikan agama multi-agama non-pengakuan. Mereka memberikan catatan singkat tentang teori feminis, teori queer, teori pasca-kolonial, agama, dan kepercayaan baik di Inggris, kontemporer maupun di dunia global. Dan mereka meninjau perdebatan dalam studi agama tentang menggunakan konsep agama dan agama. Penekanan mereka pada perlunya pendidikan agama untuk mengajukan penggambaran stereotype agama dan penekanannya pada keragaman dalam agama dimaksudkan untuk berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih inklusif, yang ditandai dengan hubungan hormat antara individu dan antar komunitas. Ironi dalam proposal Kuss dan Robinson adalah bahwa justru pengaruh studi agama dalam bentuk fenomenologi agama atas pendidikan agama yang telah membawa situasi yang mereka memorasi dan berusaha untuk berubah. Terus, Teologia Studi Religiosi and Educational Religiosa. Nah, kesannya mungkin telah memberikan bahwa tujuan argumen saya adalah untuk mengembalikan peran teologi dalam pendidikan agama, yang mana itu, dan bahwa ini sekarang dicapai dengan menunjukkan bahwa baik teologi maupun studi agama mencakup komitmen normatif dan membuat klaim normatif. Misalnya lebih rumit bagaimanapun karena masih ada perbedaan semacam antara teologi dan studi agama sehubung dengan klaim normatif masing-masing. Setidaknya karena teologi telah dipraktikkan secara historis dan karena studi agama saat ini dipraktikkan, memang mungkin ada perbedaan penekanan dan penafsiran antara tradisi kekristenan yang berbeda. Namun hanya sedikit yang akan menyangkal bahwa ada kepercayaan tertentu yang membentuk identitas Kristen dan dimiliki oleh sebagian besar orang Kristen. Klaim normatif dari studi agama berbeda, sementara mengakui bahwa di bawah pengaruh fenomenologi agama, perbedaan itu menjadi dipertanyakan.
Saat ini tidak ada seperangkat komitmen normatif yang sama dalam studi agama. Mungkin orang ingin merujuk kepada norma-norma prosedural tertentu, seperti perhatian pada bukit dan argumen dan representasi agama yang setia dan fenomena agama. Tetapi diragukan jika komitmen tersebut membedakan studi agama dari teologi dengan cara signifikan atau bermakna. Ada harus pemikiran yang berbeda dan berbagai jenis pemikiran normatif yang mempengaruhi studi agama dan diekspresikan melalui studi agama. Pada hampir setiap masalah ada argumen dan perdebatan di mana komitmen normatif yang berbeda berinteraksi dan kadang-kadang berbenturan. Misalnya tentang sifat agama, tentang metodologi yang paling cocok untuk menafsirkan agama, dan pada sikap sosial dan politik sarjana agama. Kaum muda hidup di dunia di mana mereka semakin dihadapkan pada pilihan dan keputusan dalam hal-hal merupakan pusat dari rasa, diri, dan kepribadian mereka. Identitas agama bagi sebagian besar diri kita sekarang menjadi masalah pilihan di antara pilihan-pilihan yang bersaing. Tantangan pendidikan adalah untuk memungkinkan siswa membuat keputusan yang bertanggung jawab dan kritis terhadap diri sendiri tentang komitmen dan nilai-nilai utama mereka, sebab komitmen keagamaan yang dipaksakan tidak memiliki nilai agama. Konsep kebebasan modern kita berutang banyak pada reformasi Protestan dan pentingnya yang melekat oleh Luther pada kebutuhan untuk berkomitmen secara individu dan eksistensial pada tujuan Kristus, dan oleh orang lain yang memperluas konsep untuk memasukkan kebebasan sosial dan politik. Saya terutama telah mendahului seruan saya untuk elemen penting dan pendidikan agama tentang sifat agama-agama yang mengklaim kebenaran dan bagi murid-murid untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab tentang kebenaran agama untuk diri mereka sendiri. Sifat yang mengklaim kebenaran dari suatu agama mengasumsikan bahwa ada hal-hal yang harus dipercaya. Teologi juga memiliki peran dalam membantu para pendidik agama untuk mewujudkan tujuan moral dan sosial pendidikan. Pada tingkat teoritis, ada sumber daya teologis yang memungkinkan guru untuk menghubungkan kekristenan dan perilaku. Dan dalam kasus Inggris, untuk mengatasi perceraian pendidikan agama dari moralitas. Secara lebih praktis, isi moral agama berpotensi menghubungkan kembali pendidikan agama dengan minat dan keprihatinan siswa. Setiap individu memiliki martabat yang tidak alami tetapi berasal dari supranatural. Ada juga materi alkitabiah dalam bentuk cerita. Contoh, puisi, perumpamaan, dan ajaran moral eksplisit yang menggambarkan dan memuji praktik kasih Kristiani. Dengan kata lain, penggunaan perlu dilakukan di sekolah-sekolah materi khusus tradisi, seperti yang disediakan oleh agama Kristen. Untuk memajukan tujuan moral dan sosial pendidikan, akhirnya ada banyak hal dalam domain teologi publik yang relevan bagi pendidik dan pendidikan agama. Kekristenan memiliki hal-hal penting untuk dikatakan tentang pendidikan, seperti halnya pada mata pelajaran lain yang menjadi perhatian dan kebijakan publik. Teologi publik juga menyediakan konten materi untuk pendidikan agama melalui refleksi dan pernyataannya, karena teologi publik mengartikulasikan hati nurani sosial gereja karena berkaitan dengan hal-hal publik yang penting
seperti keadilan dan perdamaian. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salahnya, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.